adik-adik. Happy New Year. Happy New Year. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru adik-adik. Puji Tuhan, di tahun yang lalu Tuhan sudah menyertai hidup kita. Amin. Dan di tahun ini kita percaya juga Tuhan tetap sama, Dia Allah yang Amin. setia Haleluya. menyertai kita. Amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita memuji Tuhan. Mari adik-adik di rumah kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya Tuhan itu semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami kembali mau memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Hadirlah dalam setiap pujian dan penyembahan kami. Kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita mau Puji memuji Tuhan. Tuhan kembali. Saya undang semua adik-adik bangkit berdiri. Kita mau memuji, mau menyembah, mau melompat buat Tuhan. Adik-adik, kalau sepanjang tahun yang lalu, sepanjang tahun 2020 Tuhan sudah tolong. Tahun 2021 Tuhan juga tetap akan tolong sampai selama-lamanya. Karena kita mau berjalan bersama Tuhan. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan Sama jalan sertus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita mau berjalan terus bersama Tuhan. Dari terbit matahari sampai terbenam kita mau berjalan bersama Tuhan. Haleluya. Dari
Haleluya, Tuhan kita itu Yesus Kristus. Amin. Yang layak kita puji, yang layak kita sembah. Amin. Tuhan yang menjadi penolong kita. Amin adik-adik. Amin. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, kami panggil Engkau dalam hati kami. Kami undang Engkau hadir di hati kami. Jadilah Tuhan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, Engkau kami panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Dari awal kita angkat sungguh-sungguh. Katakan, Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Engkau memimpin langkah kami Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kau memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Engkau Yesus, kami undang dalam hati kami. Jadilah Tuhan kami, jadilah penolong kami. Engkau Yesus menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, kami panggil Engkau Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kau memimpin kami Tuhan, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, dengan sungguh kita mau angkat pujian ini sekali. Katakan, Yesus, kami panggil Engkau. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Kami panggil Engkau Yesus, Tuhan kami. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Pimpin langkah kami Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sucikan,
kuduskan semua dosaku. Kami memanggil Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Yesus menjadi Tuhan kami. Tuhan, pada saat hari ini kami anak-anak-Mu, kami meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan menolong kehidupan kami, memberkati masa depan kami Tuhan, memberkati keluarga kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan kami yang luar biasa. Engkau Tuhan yang senantiasa menuntun setiap hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, melalui setiap firman yang kami dengar, iman kami semakin bertumbuh. Iman kami semakin dikuatkan dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, masa depan kami sungguh ada di dalam Tuhan. Masa depan kami tak akan pernah hilang. Karena Tuhan senantiasa memberkati dan menolong setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Om Tante yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapan Allah turun ke atas hamba-Mu, yaitu Om Tante yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami semua diberkati, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami mau dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat tahun baru. Kita berjumpa lagi di hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, Om mau mengucapkan selamat tahun baru bagi adik-adik di rumah dimanapun berada saat ini. Nah, adik-adik, hari ini Om Yosua mau menceritakan cerita masih tentang kelahiran Tuhan Yesus. Yaitu tentang Tuhan Yesus datang ke dunia dengan mengambil wujud sebagai anak manusia. Nah, tetapi Om Yosua mau menceritakan ada dua tokoh di dalam Alkitab dalam cerita ini yang berperan penting tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Nah, hari ini Om Yosua akan mengajak adik-adik untuk kembali ke masa lalu dan kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus masih kecil dan dibawa ke Bait Allah. Siap semuanya? Ready? Go! Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa
ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Nah, dan adik-adik, lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah adik-adik, kita udah lihat kan tadi bagaimana menceritakan tentang Tuhan Yesus dibawa ke bait Allah untuk melakukan hukum Tuhan. Dan dia berjumpa dengan siapa? Kedua tokoh itu, yaitu Simeon dan Hana. Karena begitu kepercayaannya mereka kepada Tuhan Yesus, mereka menanti-nantikan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, di sini kita mendapati cerita ini, makna dari cerita ini bahwa yang pertama, belajar seperti Simeon. Dia menanti-nantikan Tuhan. Dia sangat mempercayai Tuhan. Bahwa akan ada utusan Allah, yaitu Tuhan Yesus, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Nah, kita belajar juga kepada Hana. Begitu percayanya Hana kepada Sang Mesias. Sama hal dengan Simeon. Dan juga kita belajar terlebih khusus kepada Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah seorang Tuhan, dia rela datang ke dunia dan mengambil wujud menjadi seorang anak kecil. Dan dia juga mentaati setiap peraturan-peraturan yang ada.
kan? Juga belajar kepada orang tua daripada Tuhan Yesus yang ada di dunia, yaitu Yusuf dan Maria. Mereka orang tua yang sangat mentaati hukum Tuhan. Sampai mereka membawa Tuhan Yesus ke bait Allah. Nah, di sini juga kita harus dapati dari cerita ini adalah adik-adik di rumah percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong adik-adik. Dimanapun adik-adik berada, kan? Percaya saja bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama adik-adik. Dia tidak akan pernah meninggalkan adik-adik. Dia akan menghibur adik-adik di saat adik-adik susah, sedih. Dia akan ada bagi adik-adik jika adik-adik merasa sendiri. Kan? Dia menolong adik-adik kapanpun dalam belajar. Dan lain sebagainya. Yang penting kita pelajari bahwa kita selain percaya kepada Tuhan, kita juga harus mentaati setiap peraturan yang ada, adik-adik. Di rumah dibuat peraturan, jangan jadi anak yang nakal, tetapi menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat, takut akan Tuhan, dan juga taat kepada orang yang lebih tua. Nah, adik-adik sudah pasti cerita ini. Yang pertama, kita harus percaya, dan kedua, kita juga harus taat kepada orang tua. Jangan suka membandel, tetapi membantu orang tua menjadi anak yang baik, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Setiap peraturan yang ada di rumah harus ditaati. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Adik-adik yang di rumah tetap semangat, tetap kuat, jangan pernah merasa sedih, percaya baik bahwa Tuhan Yesus selalu menolong adik-adik di rumah. Puji Tuhan, dan kita sama-sama akan berdoa. Biarkan Om Yosua ya berdoa ya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami sudah melihat bagaimana Tuhan di 2000 tahun yang lalu Engkau mentaati setiap hukum Taurat yang ada. Di 2000 tahun yang lalu ada dua tokoh, Hana dan Simeon, yang sangat percaya kepada Engkau ya Tuhan. Begitu juga kami yang hidup sekarang ini Tuhan. Biarlah kami menjadi anak yang taat akan orang tua, anak yang baik, dan kami selalu menanti-nantikan Engkau akan datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan berkati Tuhan anak-anak pun dimanapun mereka berada. Kedua orang tua mereka Engkau memberkati dalam usaha mereka. Apapun yang mereka pekerjakan Engkau memberkati ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru.